Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Halo semuanya, kembali lagi di Bicara, bincang-bincang Adiasta Barakuga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu organisasi di sekolah kita, yaitu PMR. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wistiana Nur Fadila dan rekan saya Muhammad Sakti Yunardi, dan kali ini kita akan mencari tahu tentang organisasi PMR. Ya, baik, sudah saatnya kita masuk pada sesi perkenalan. Dimulai dari Mbak yang paling kanan terlebih dahulu, silahkan perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Lunita Madani dari kelas 11 F7, perwakilan organisasi PMR Wira Abhina Karasatya SMA Negeri 1 Maus. Halo, nama saya Naila Friska Muldia dari kelas 10 E3, perwakilan dari PMR Abhina Karasatya unit SMA Negeri 1 Maus. Sebelum memulai sesi pertanyaan pada kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme tentang kartu ini. Jadi, untuk salah satunya akan mengambil kartu lalu membaca dan menjawab dari pertanyaan kartu tersebut. Bagaimana nih Mbak, udah tahu kan mekanismenya? Dan jika sudah tahu dengan mekanismenya, tak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke sesi pertanyaan. Silakan bisa diambil kartunya. Apa nama dari organisasi PMR di SMA Negeri 1 Maus? Nah, nama dari PMR di SMA Negeri 1 Maus ini PMR Abhina Karasatya. Oh, nama PMR di SMA Negeri 1 Maus itu Abhina Karasatya, teman-teman. Kalau boleh tahu, arti dari nama Abhina Karasatya sendiri itu apa ya, Mbak? Nah, Abhina Karasatya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pasukan mulia dengan semangat menolong yang sepenuh hati. Boleh lanjut lagi pertanyaannya? Jabatan dan tugas di organisasi itu ngapain aja sih? Bisa disebutkan jabatan dari masing-masing Mbak. Jadi jabatan saya di PMR Abhina Karasatya ini menjabat sebagai Ketua PMR Abhina Karasatya periode 2023-2024. Kalau boleh tahu tugas dari jabatan untuk ketua di PMR sendiri itu ngapain aja ya, Mbak? Tugasnya sama seperti ketua organisasi yang lain. Yang pertama ada memimpin jalannya organisasi, kemudian bertanggung jawab atas keseluruhannya, dan mengkoordinasikan segala kegiatan sukses yang ada di organisasi ini. Kalau saya, jabatan di organisasi itu adalah sebagai wakil ketua organisasi PMR Wira Abhina Karasatya. Untuk tugasnya tersendiri adalah yang pertama, membantu jalannya organisasi dan mendampingi ketua. Lalu yang kedua adalah menggantikan ketua jika berhalangan hadir, dan yang terakhir adalah mengontrol atau mengkoordinasi seksi-seksi dalam menjalankan tugasnya supaya terjalan dengan baik. Kalau boleh tahu, jabatan di PMR itu ada apa aja ya, Mbak? Nah, jadi jabatan-jabatan yang ada di PMR, yang pertama tadi kan ada ketua, kemudian ada wakil ketua, ada kor lapangan, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya unit dan satuan. Nah, kalau semisal unit sendiri itu mencakup yang pertama ada unit umum. Nah, unit umum ini tugasnya sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bakat anggota PMR. Contohnya seperti mengadakan rutingan dan tryout PMR. Kemudian selanjutnya ada unit kesehatan. Nah, unit kesehatan ini bertanggung jawab untuk meristok obat-obatan dan P3K yang ada di KS. Kemudian selanjutnya itu ada unit persahabatan. Nah, unit persahabatan ini sebagai pendukung keharmonisan. Nah, unit persahabatan ini juga bertugas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar, semuanya seperti mengikuti Fortis. Nah, kemudian yang terakhir, unit terakhir ada unit bakti masyarakat. Nah, unit bakti masyarakat ini bertugas di bidang relawanan, contohnya seperti mengadakan bakti sosial yang rutin diadakan setiap akhir tahun. Lalu untuk PJ dari PMR Wira Abhina Karasatya yang pertama adalah PJ UKS. Nah, PJ UKS ini tugasnya adalah untuk mengkoordinir atau untuk membagi tugas-tugas dari anggota PMR untuk melaksanakan tugas piketnya atau melaksanakan kapan tugas berjaga di UKS. Lalu yang kedua adalah PJAMT. PJAMT ini tugasnya adalah untuk memegang akun sosial media PMR Abhina Karasatya dan memposting media-media seperti poster yang digunakan untuk memperingati hari-hari besar.
Lalu yang ketiga adalah PJTTD. PJTTD ini adalah tugasnya untuk merestok atau untuk mengkoordinir anggota PMR untuk membagikan tablet tambah darah kepada warga masyarakat SMA Negeri 1 Maus. Lalu yang terakhir adalah PJ Upacara. Ini adalah tugasnya untuk membagi bagian-bagian dan kelompok jalankannya upacara. Wah, ternyata banyak banget ya tugas yang ada di PNR. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Apa alasan yang membuat Mas Mbak mau masuk ke organisasi, juga hal apa saja dari organisasi yang membuat Mas Mbak benar-benar tertarik buat masuk ke organisasi ini? Nah, iya, apa itu? Nah, kalau saya sendiri tertarik masuk ke organisasi ini sendiri karena sebelumnya pada saat di SMA itu saya belum pernah mengikuti asuransinya. Kemudian pada saat di SMA, pada saat masa pengenalan itu saya merasa penasaran karena sebetulnya program pendidikan itu tugasnya untuk menolong sesama ya. Dan saya pengen mencoba. Lalu untuk Mbak sendiri? Lalu alasan saya yang membuat tertarik masuk organisasi PMR ini adalah jawabannya kurang lebih sama dengan Mbak Gunita, karena dari SD ataupun SMP saya belum pernah mengikuti ekskul atau organisasi PMR. Jadi ketika di SMA saya merasa penasaran atau tertarik dengan adanya PMR. Terlebih dari latar belakang PMR yang tugasnya adalah menjaga kesehatan dan sebagai relawan di sekolah. Saya merasa PMR itu adalah organisasi yang mempunyai nilai atau semangat juang yang tinggi untuk membantu warga masyarakat sekolah. Jadi saya merasa tertarik dengan organisasi PMR. Alasannya keren banget ya teman-teman. Oke, bisa dilanjut ke kartu berikutnya, Mbak. Apa yang Mbak dapat setelah memasuki organisasi tersebut? Nah, tentunya yang pertama kita dapat itu pengalaman ya, karena kita tuh belum pernah tahu rasanya kalau misal kita belum pernah mencoba. Terus yang kedua, kita bisa dapat banyak teman atau relasi baru di PMR ini. Kemudian yang ketiga, kita itu bisa menambah pengetahuan atau wawasan kita selama PMR ini, seperti cara mengurungkan diri yang benar, kemudian cara menangani orang-orang yang terluka serius. Lalu untuk Mbaknya? Apa yang saya dapat setelah memasuki organisasi adalah yang pertama pastinya saya dapat teman baru nih. Lalu yang kedua saya mendapat pengalaman yang baru, karena sebelumnya di SMP saya belum pernah memasuki ekskul PMR. Jadi setelah saya masuk organisasi PMR di SMA saya mendapat pengalaman baru yang saya dapat. Lalu yang ketiga adalah saya mendapatkan ilmu pengetahuan, karena di PMR banyak sekali sesuatu yang diajarkan, seperti cara menangani orang yang sakit, cara menangani orang yang pingsan, lalu cara mengangkat orang yang pingsan, lalu bagaimana cara mengkualifikasi atau mengelompokkan obat-obat tertentu. Nah, jadi itu teman-teman yang nantinya mau masuk ke organisasi PMR, nanti kalian bisa dapat banyak ilmu baru loh. Bisa lanjut lagi ke pertanyaannya. Suka duka apa saja yang pernah dialami selama berorganisasi? Nah, iya nih Mbak, pasti dalam berorganisasi ada suka dan duka. Itu kira-kira apa saja ya Mbak? Rasa suka yang saya alami setelah masuk organisasi, yang pertama saya rasanya itu senang ketika pertama kali dapat pengumuman keterima di organisasi PMR, karena sebelumnya saya kan belum pernah masuk PMR tuh. Nah, jadi saya ketika masuk di situ rasanya senang karena ini pengalaman pertama saya. Lalu rasa senang yang kedua adalah ketika saya mendapatkan kejuaraan di Jumbara, karena itu mendapatkan sertifikat juga kan, dan itu benar-benar sesuatu yang perlu saya banggakan. Lalu rasa suka yang kedua adalah ketika kita itu bisa mengembangkan rasa ketertarikan atau rasa keakraban kita terhadap sesama anggota, dan itu benar-benar rasanya kayak senang banget. Lalu rasa duka yang saya alami selama berorganisasi adalah ketika pertama awal-awal perekrutan, saya rasa saya dan teman-teman itu belum memiliki rasa kenal dan belum memiliki rasa akrab yang tinggi. Jadi saya rasa saya sedih terhadap hal itu, apalagi kita sudah berorganisasi tapi belum memiliki rasa akrab yang cukup tinggi. Kalau untuk Mbaknya sendiri, suka dukanya itu ada apa aja ya Mbak? Ya kurang lebih sama kayak Priska, sukanya itu ya karena di PMR ini kita bisa mengembangkan keterampilan, terus juga kita bisa dapat wawasan dan teman yang lebih banyak lagi. Kemudian dukanya ya sama aja, karena namanya kita kan berorganisasi ya, juga kita tuh punya beberapa pendapat yang berbeda, jadi kadang apa ya, Miskomunikasi. bikin miskomunikasi gitu. Terus juga semoga
PMR lebih solid deh Iya, depannya. amin, amin. Amin, amin. Wah, ternyata banyak banget ya suka duka di organisasi PMR sendiri, tapi lebih banyak sukanya teman-teman. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa motivasi Mbak untuk terus semangat berorganisasi? Jadi motivasi saya untuk terus semangat berorganisasi adalah karena saya sebagai salah satu bagian dari organisasi PMR dan saya adalah salah satu inti dari organisasi PMR. Jadi saya ingin terus untuk melanjutkan tugas-tugas dari sebelumnya dan ingin mengembangkan organisasi supaya dapat lebih baik dan dapat memperoleh kejuaraan di lomba atau Jumbaras berikutnya. Wah, bisa dicontoh ini ya motivasinya teman-teman. Baik, bisa dilanjut ke kartu berikutnya, Mbak. Apa kenangan atau peristiwa berkesan menurut Mbak berorganisasi? Jadi peristiwa yang berkesan menurut saya selama berorganisasi itu adalah ketika pertama kali saya direkrut atau mendapat undangan diterima di organisasi ini, itu adalah salah satu hal yang berharga bagi saya karena itu adalah salah satu awal mula bagaimana saya mulai memasuki organisasi ini. Lalu hal yang berkenan atau berkesan bagi saya adalah ketika saya mulai berkenalan terhadap teman-teman atau saya mulai berkenalan terhadap kakak-kakak kelas yang ada di organisasi. Saya merasa senang karena bisa menambah teman atau menambah relasi. Lalu kenangan berharga bagi saya selama berorganisasi adalah ketika mendapatkan penghargaan atau ketika mendapatkan kejuaraan di suatu lomba. Itu adalah sesuatu yang perlu saya banggakan. Kalau untuk Mbak Lunet sendiri itu pengalaman berkesan apa yang dialami sama Mbak? Ya, jadi pengalaman berkesan menurut saya sendiri itu pada saat saya diterima di organisasi ini. Karena sebelumnya itu saya belum punya pengalaman yang banyak di PMR. Terus yang kedua itu pada saat saya dipilih menjadi ketua organisasi. Karena pada saat itu kan kita disuruh untuk memaparkan visi misi ya di depan seluruh anggota. Kemudian rasanya itu kesannya itu kayak bangga kepada diri sendiri karena saya itu sudah diamanahi untuk memimpin jalannya organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga, yang paling berkesan itu pada saat saya mengikuti Jumbara pada tahun lalu. Kalau boleh tahu, berarti kan emang bicara Jumbara. Itu tuh lomba atau gimana, Mbak? Iya, jadi Jumbara itu merupakan singkatan dari Jumba Bakti Gembira, merupakan ajang berkumpulnya anggota PMR dan PMI se-Kabupaten Cilacap. Ya, seperti lomba gitu. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Jumbara, dan katanya juga SMA Negeri 1 Maus itu PMR-nya dapat juara. Iya, betul. Boleh dijelaskan kegiatan Jumbaranya ada apa aja? Nah, kegiatan-kegiatan yang di Jumbara ini ada banyak banget. Yang pertama itu ada defile. Nah, kalau misal defile itu lebih kayak memamerkan Kecamatan Maus melalui sebuah pawai. Kemudian ada namanya edutainment. Di sini edutainment itu berupa pentas seni yang mengusung sebuah tema. Nah, kalau misal kemarin itu Kecamatan Maus memakai tema no pornografi dan no porno aksi. Kemudian selanjutnya itu ada baksos. Nah, baksos ini sendiri itu bukan berupa sembako atau apa, tapi berupa materi kesehatan. Nah, ini tuh disalurkan ke sekolah-sekolah terdekat yang ada di perkemahan. Kemudian selanjutnya itu ada panel. Panel itu berupa panel eksibisi pertolongan pertama. Di sini kita belajar tentang pertolongan pertama. Kemudian selanjutnya itu ada youth station. Di youth station itu kita belajar bagaimana cara kita menerangkan materi kepada orang banyak dengan tepat. Kemudian selanjutnya itu ada jurnalistik. Dengan nama sendiri itu menyiar dan menyusun berita. Kemudian ada workshop. Di workshop itu kita mengikuti seminar dengan tema HIV dan AIDS. Dan yang terakhir ada Fortis atau ngobrol bareng Fortis. Di sini itu sama aja kayak reuni tentang forum remaja paling banyak Indonesia. Nah, kebetulan saya pas itu ikut ngobrol bareng Fortis sama The Station. Wah, keren banget ternyata kegiatan yang ada di Jumbara ya. Tak terasa waktunya juga sudah habis ya teman-teman. Sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih harapan Baba untuk PMR ke depannya di SMA Negeri 1 Maus ini? Ya, harapan saya sendiri itu semoga PMR bisa diminati oleh banyak orang dan dari banyak kalangan. Jadi bukan hanya kalangan perempuan saja, tapi juga kalangan laki-laki. Kemudian Mbak juga berharap untuk anggotanya lebih solid lagi, lebih bisa bekerja sama dengan baik.
Lalu untuk saya harapan sendiri untuk PMR adalah semoga PMR dapat menjadi organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi warga sekolah, bagi masyarakat, dan bagi orang-orang sekitar. Lalu dapat memperoleh prestasi yang dapat dituaikan dari jumbara ataupun lomba-lomba lainnya. Dan harapan terakhir bagi saya adalah semoga anggota PMR itu dapat lebih solid atau dapat lebih mudah untuk bekerja sama. Sekian bicara pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.